Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Komaria dengan nomor NIM 2202010101199. Di sini saya akan presentasi manajemen perbankan. Untuk menganalisis laporan keuangan, Bank Mandiri dengan Bank BNI menggunakan persamaan rasio keuangan. Analisis laporan keuangan merupakan tahap penting dalam memahami posisi keuangan serta kinerja operasional suatu institusi. Dalam kasus ini, kita akan membandingkan dan menganalisis laporan keuangan dari dua lembaga keuangan terkemuka di Indonesia, yaitu PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk (PBNI) dan PT Bank Mandiri Persero Tbk (BMRI). Kedua bank ini merupakan pilar penting dalam sistem perbankan Indonesia dan memiliki peran signifikan dalam mendukung ekonomi nasional melalui berbagai layanan perbankan dan keuangan. Daftar rasio keuangan: yang pertama return of asset, yang kedua return of equity, tiga net profit margin, yang keempat loan to deposit ratio, yang kelima capital adequacy ratio. Data dari laporan keuangan Bank BNI, total aset 1.086.663.986 rupiah. Total ekuitas 154.732.520 rupiah. Laba bersih 20.617.914 rupiah. Total pendapatan 61.471.696 rupiah. Total kredit 611.939.840 rupiah. Total simpanan 770.097.721 rupiah. Modal inti 154.732.520 rupiah. Data dari laporan keuangan Bank Mandiri. Total aset 1.969.354.174 rupiah. Total ekuitas 256.547.658 rupiah. Laba bersih 41.855.000. Total pendapatan 103.255.700 rupiah. Total kredit 1.257.362.000 rupiah. Total simpanan 1.452.845.000 rupiah. Modal inti 256.547.658 rupiah. Perhitungan rasio keuangan. Yang pertama, return of asset BNI, laba bersih per total aset sama dengan 20.617.914 rupiah per 1.886.986 rupiah dikali 100 sama dengan 1,90%. BMRI, laba bersih per total aset sama dengan 41.855.000 per 1.959.354.174 rupiah dikali 100 sama dengan 2,12%. Yang kedua, return of equity BBNI, laba bersih per total ekuitas sama dengan 20.617.914 rupiah per 154.732.520 dikali 100 sama dengan 13,32%. BMRI, laba bersih per total ekuitas sama dengan 41.855.000
per 256.547.658 rupiah dikali 100 sama dengan 16,31%. Yang ketiga, net profit margin BBNI laba bersih per total pendapatan sama dengan 20.617.914 rupiah per 61.471.696 dikali 100 sama dengan 33,54%. BMRI laba bersih per total pendapatan sama dengan 41.855.000 per 103.255.700 rupiah dikali 100 sama dengan 40,54%. 4. Loan to deposit ratio BBNI laba kredit total pendapatan sama dengan 611.939.840 rupiah per 797.097.721 rupiah dikali 100 sama dengan 79,47%. BMRI total kredit per total simpanan sama dengan 1.257.362.000 per 1.452.845.000 dikali 100 sama dengan 86,57%. 5. Capital adequacy ratio BBNI modal inti per total aset sama dengan 154.732.520 rupiah per 1.056.663.986 dikali 100 sama dengan 14,24%. BMRI modal inti per total aset sama dengan 256.517.658 per 1.999.354.174 dikali 100 sama dengan 13,3%. Analisis perbandingan antara Bank Mandiri dan Bank BNI. ROA Bank Mandiri memiliki ROA lebih tinggi dibandingkan Bank BNI, menunjukkan Bank Mandiri lebih efisien dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan laba. ROA Bank Mandiri juga memiliki ROA lebih tinggi dibandingkan Bank BNI, menandakan pengembalian ekuitas lebih tinggi bagi pemegang saham Bank Mandiri. Net profit margin Bank Mandiri unggul dengan margin laba bersih yang lebih tinggi, menunjukkan kemampuan yang lebih baik dalam mengontrol biaya dan meningkatkan pendapatan bersih. LDR Bank Mandiri memiliki LDR lebih tinggi dari Bank BNI, mengindikasikan Bank Mandiri lebih agresif dalam menyalurkan pinjaman dari dana yang dihimpun. KAR Bank BNI memiliki rasio kecukupan modal yang lebih tinggi daripada Bank Mandiri, menunjukkan Bank BNI sedikit lebih konservatif dalam menjaga kecukupan modal. Dengan rasio-rasio ini dapat disimpulkan bahwa Bank Mandiri menunjukkan kinerja keuangan yang lebih baik dibandingkan Bank BNI dalam periode yang sama, dengan efisiensi dan probabilitas yang lebih tinggi. Namun Bank BNI sedikit lebih baik dalam menjaga kecukupan modal. Di sini saya akan menganalisis secara detail laporan keuangan Bank Mandiri dan Bank BNI menggunakan persamaan rasio keuangan net profit margin. Untuk menghitung rasio net profit margin dari kedua laporan keuangan ini, kita perlu menemukan informasi mengenai laba bersih dan pendapatan untuk tahun 2023. Yang pertama, PT Bank Negara Indonesia, Bank BNI, pendapatan bunga 61.471.696 rupiah. Beban bunga 20.196.023 rupiah. Laba bersih data spesifik mengenai laba bersih perlu diambil dari bagian yang relevan dari laporan keuangan.
Yang kedua, PT Bank Mandiri, pendapatan bunga Rp132.544.470. Beban bunga Rp36.657.896. Laba bersih data spesifik mengenai laba bersih perlu diambil dari bagian yang relevan dari laporan keuangan. Langkah-langkah net profit margin. Yang pertama, laba bersih. Ini adalah keuntungan setelah biaya termasuk beban bunga dan pajak dikurangkan dari total pendapatan. Yang kedua, pendapatan total. Ini adalah total pendapatan yang dihasilkan dari berbagai sumber seperti pendapatan bunga, pendapatan non-bunga, dan lain-lain. Net profit margin dihitung sebagai net profit margin dikurang laba bersih per pendapatan total dikali 100. Bank BNI, NPM Bank BNI 21.106.228 per 61.471.696 dikali 100 sama dengan 34,35%. Bank Mandiri, net profit margin Bank Mandiri Rp45.456.256 per 132.544.470 dikali 100 sama dengan 34,29%. Analisis perbandingan. Bank BNI memiliki net profit margin sebesar 34,35%, sedangkan Bank Mandiri memiliki net profit margin sebesar 34,29%. Dari rasio net profit margin terlihat bahwa kedua bank memiliki kinerja yang sangat mirip dalam hal efisiensi konversi pendapatan menjadi laba bersih, dengan Bank BNI sedikit lebih efisien. Dari kesimpulan di atas bahwa kedua bank memiliki kinerja keuangan yang cukup baik dengan net profit margin di atas 30%. Ini menunjukkan bahwa kedua bank mampu mengelola pendapatan mereka dengan baik untuk menghasilkan laba bersih. Bank BNI sedikit lebih unggul dalam hal net profit margin dibandingkan Bank Mandiri, tetapi perbedaannya sangat kecil dan mungkin tidak signifikan secara praktis. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.